Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahir Rahimil Ghaffar, Al-Marjuwi Thawabuh, Al-Azizil Jabbaril Makhshi Azabuh, Al-Mutakabbiril Qahharil Marhubi Iqabuh, الجواد الكريم الذي شمل العالمين إنعامه وعم جميع المخلوقين إكرامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم والرحمة بالمؤمنين والرفق واللين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه ما لاح هلال وأنور وطلع الصبح وأسفر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم حق التقوى واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن وحال إقامتكم وفي أسفاركم فقد قال سبحانه آمرا لكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ikhwan dan akhwat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di hari yang berbahagia ini melainkan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah, segala kebaikan hanya milik Allah, segala prestasi hanya milik Allah, segala kesuksesan hanya milik Allah, segala kemuliaan hanya milik Allah, segala keagungan hanya milik Allah, segala kebesaran dan kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tak satu pun makhluk yang berhak mengakui sekecil apapun keberhasilan itu karenanya. Itulah ungkapan syukur kita sedalam-dalamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Atas kenikmatan yang tak terhitung kepada kita, atas hidayah yang tak ternilai kepada kita, Islam dan iman ini yang masih tertanam kokoh dalam hati sanubari kita. Dengan pondasi itulah kita bisa menikmati ibadah Ramadan sebulan penuh dan menyelesaikannya di hari ini. Ikhwan dan akhwat, as'adakumullah. Berbahagialah jika Ramadan yang sudah kita lalui dengan menahan lapar dan dahaga siang harinya, dengan menahan kantuk serta lelah untuk tarawih, qiyamul lail, tahajud, membaca dan mentadabbur Al-Quran malam harinya. Bersiaplah untuk mendapatkan jiwa yang baru, bersih dosanya, dan dijanjikan syafaat kelak yaumil akhir. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, hanya berharap pada Allah, maka semua dosa yang telah berlalu akan diampuni. Sahih Bukhari nomor 38. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang qiyamul lailnya karena iman dan ihtisaban, hanya berharap pada Allah, maka semua dosa yang telah berlalu akan diampuni. Sahih Bukhari nomor 37. As-siyamu wal Qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Al-hadits Majma'uz Zawadid. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jiwa pertama yang harus dihasilkan Ramadan adalah jiwa yang bersyukur. Ketika Allah menyebut syahrul Ramadan, mengakhirkannya dengan la'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185. Hadirin sekalian, jika kita bersyukur karena dunia, karena nikmat dunia, orang kafir pun bisa melakukannya. Orang awam pun faham akan hal itu, akan sangat peka. Jika jabatan naik,
hartanya bertambah, istrinya cantik, anak-anaknya sukses dan lain-lain sebagainya. Namun hadirin, ketahuilah Ramadan bukan untuk itu. Tapi Allah menginginkan dengan Ramadan ini kita mensyukuri ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan pada kalian. Ya, hidayah. Bukankah kita bisa jalankan Ramadan karena hidayah? Bukankah kita bisa menjalankan agama ini karena hidayah? Hadirin, sedikit sekali orang yang memahami bahwa hidayah adalah nikmat yang tak ternilai, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Jika kita sadar hari ini, bersyukurlah karena kita telah mendapatkan jiwa yang bersyukur itu. Ikhwan dan akhwat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, jiwa yang dihasilkan Ramadan berikutnya adalah jiwa yang bertakwa. Ketika Allah seru orang-orang beriman untuk berpuasa, Allah mengakhirkannya dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183-nya. Ketika Allah bicara kaifiat Ramadan atau tata cara melaksanakan syariat Ramadan, Allah mengakhirkannya dengan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Al-Baqarah 187-nya. Ada apa dengan takwa? Mari kita lihat penjelasan para sahabat. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, takwa adalah takut kepada Allah, mengamalkan kitab yang diturunkannya, qanaah dengan yang sedikit, dan bersiap diri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli takwilnya para sahabat Ibnu Abbas berkata, muttaqin adalah orang yang berhati-hati terhadap kemurkaan Allah. Muqri'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud berkata, ketika menjelaskan ittaqullaha haqqa tuqatih, adalah Allah untuk ditaati, tidak dimaksiati, diingat, tidak dilupakan, dan disyukuri, tidak dikufuri. Puncaknya takwa adalah hadirnya hati untuk keagungan Allah, merasakan keberadaannya, kemuliaan dan kebesarannya, dan ada khasyah, rasa takut terhadap hisab dan siksanya. Jika jiwa kita menemukan ini, maka kita akan melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Bukan terhadap dosa besar saja, tapi juga terhadap dosa kecil. Karakter itulah yang diinginkan oleh tadrib Ramadan. Ikhwan dan akhwat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, karakter dan jiwa yang harus dihasilkan dari tadrib Ramadan berikutnya adalah jiwa pejuang atau jiwa mujahid. Hadirin, betapa Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberikan contoh pada kita bahwa mukmin sejati haruslah memiliki jiwa pejuang, pantang menyerah dan berani berkorban meski nyawa yang menjadi taruhan untuk membela akidah dan agama kita ini. Mari kita belajar dari peristiwa Badar bahwa puasa dan Ramadan telah melahirkan jiwa patriotis itu. Badar, perang pertama yang dihadapi kaum muslimin untuk mempertahankan agama mereka, terjadi di 17 Ramadan. 313 kaum muslimin harus menghadapi 1000 tentara musuh. Siapa yang kuat? Siapa yang menang? Dan siapa yang akan kalah? Tentu manusia awam, manusia kebanyakan akan menjawab kekuatan 1000 tentara lah yang akan menang. Ternyata prediksi itu salah, karena mereka tak bisa melihat kekuatan dahsyat yang tak terlihat. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Ya, karakter mujahadah yang akan mendatangkan wilayatullah, pertolongan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah.
Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Maka hadirin sekalian, jika benar Ramadan yang kita lalui, maka hari ini telah lahir jiwa pejuang itu, dan pasti akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sudah ada pertolongan Allah, hadirin sekalian, kekuatan apapun yang ada pada musuh-musuh kita kaum muslimin tidak akan ada artinya. Namun pertanyaannya sekarang, mengapa pertolongan Allah belum datang pada kita? Berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun kita menjadi objek penindasan musuh-musuh Islam dari berbagai segi, ekonomi, hukum, kebijakan, kesehatan, bahan makanan dan lain-lain. Jangan-jangan kita belum optimal memperjuangkan agama ini. Oleh karena itu mari di hari Id ini kita evaluasi diri kita masing-masing. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jiwa yang dihasilkan Ramadan yang terakhir adalah jiwa penebar rahmat, kasih sayang tanpa sekat. Rasulullah SAW adalah sosok yang menggambarkan itu. Di tengah-tengah watak Arab, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin mampu menancapkan pondasi Islam setelah masa fatrah. Tidak lain adalah karena jiwa rahmat, karena sayang yang melekat dalam jiwanya, kasih sayang yang melekat dalam jiwanya atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Qurtubi mengutip penjelasan Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat di atas. Kana Muhammadun rahmatan li jami'in nas, faman amana bihi wa saddaqa bihi sa'ida, wa man lam yu'min bihi salima mimma lahiqal umama minal khasafi wal gharaqi. Nabi Muhammad adalah berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Siapa yang menerima maka dia akan bahagia, dan yang akan menolak akan mengalami bencana seperti umat-umat terdahulu. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Rahmat tak mungkin bisa terasakan oleh umat jika pribadi akhlakul karimah tidak diwujudkan. Islam yang dititipkan kepada kita untuk didakwahkan, dijaga keutuhannya, tak mungkin terlaksana jika meninggalkan al-jamaah atau kesatuan muslimin. Karena demikianlah manhaj Nabi, sistem kenabian itu tertuang dalam Al-Quran surat Syura ayat 13, Ali Imran ayat 102 dan 103, Kitabul Fitan dan Kitabul Imarah Sahihaini serta kitab-kitab tarikh lainnya. Hadirin, tanpa akhlakul karimah sulit kesatuan muslimin terwujud. Tanpa sifat rahmah dan kasih sayang, rasanya sulit kesatuan muslimin itu terwujud. Allah berpesan pada Nabi dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jelaslah hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, itulah misi Al-Quran, menebar rahmat ke seluruh alam. Pengantar wahyunya adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Manusia pengemban Al-Quran adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Dua tempat turunnya Al-Quran disebut Haramain, dua tempat suci. Bulan waktu turunnya disebut bulan Ramadan, Syahrun Mubarak,
syahrun fihi rahmah wal maghfirah. Dan malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar, malam bernilai 1000 bulan, setara dengan ibadah 83 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, kenalilah Al-Quran, maka kalian akan mulia di sisi Allah. Kenalilah Al-Quran, maka kalian akan bersatu, berjamaah dalam satu akidah, saling kasih sayang satu sama yang lain. Wahai kaum muslimin, hindarilah perpecahan, hindarilah pertikaian sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras mengingatkan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina as-silah falaysa minna. Barang siapa sampai mengangkat senjata di antara kalian, maka bukan golonganku. Kitabul Fitan Sahih Al-Bukhari. Rasulullah juga bersabda dalam Kitabul Iman dan Kitabul Fitan Sahih Al-Bukhari, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, mencela seorang muslim adalah fasik, dan sampai membunuhnya adalah kufur. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil terdidik oleh Ramadan, sehingga tertanam jiwa-jiwa yang mulia tersebut. Akhirnya, mari kita tujukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Anta tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'asran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa la maridan illa shafaitah. Allahumma alif bainal mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.